Halo adik-adik, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan fluida dinamis, Fisika SMA kelas 11. Kita mulai soal yang pertama, soal yang relatif mudah. Air mengalir dalam pipa yang jari-jarinya 5 cm dengan kelajuan 10 cm per detik. Berapakah laju aliran volume? Nah, dalam fisika, laju aliran volume itu dikenal sebagai debit ya. Debit atau Q itu rumusnya ada dua. Yang pertama adalah volume dibagi dengan waktu. Yang dimaksud volume di sini adalah volume air yang mengalir tiap satu satuan waktu ya. Sehingga dikenal sebagai kelajuan aliran volume ya. Rumus yang kedua adalah luas penampang dikalikan dengan kecepatan air yang mengalir melalui penampang itu. Nah, di soal kali ini kita bisa menghitung debit atau laju aliran volume dengan menggunakan rumus yang kedua ya, karena diketahui jari-jari dan kelajuan ya. Jadi saya tulis ulang bahwa Q di sini sama dengan A dikalikan dengan V. A itu adalah luas penampang berupa lingkaran. Luas lingkaran pi R kuadrat ya dikalikan dengan V. Tinggal kita masukkan angkanya. Di sini diketahui jari-jari pipa 5 cm. Kalau kita kuadratkan 25 ya, dikalikan dengan V, V-nya 10 cm per detik. 25 kali 10 250, pi satuannya ikut dengan satuan kelajuan ya. Jadi di sini satuannya adalah cm kubik per detik atau per sekon. Bisa dipahami ya. Darah mengalir dari pembuluh darah yang berjari-jari 0,3 cm dengan kelajuan 10 meter per sekon ke dalam daerah yang berjari-jari 0,2 cm ya. Jadi ini R2 lalu ini R1 berarti ini V1 ya Dek ya. Karena penebalan dinding pada pembuluh darah. Berapakah kelajuan darah pada bagian pembuluh darah yang lebih kecil? Nah, kalau misalkan ini data ini saya tulis ulang ya. Jadi di sini diketahui R1 0,3 cm, kemudian V1-nya sama dengan 10 meter per sekon, lalu R2 sama dengan 0,2 cm, yang ditanyakan itu adalah berapakah V2. Nah adik-adik, untuk menghitung berapakah V2, kita bisa menggunakan prinsip kontinuitas ya. Prinsip kontinuitas. Kontinuitas itu artinya debit di mana-mana dalam sebuah saluran ya. Di sini adalah pembuluh darah ya, konteksnya itu sama besar, yaitu Q1 sama dengan Q2. Nah, Q1 itu rumusnya adalah A1 kali V1 ya, sama dengan Q2 itu adalah A2 kali V2. Nah, kita tahu bahwa A1 dan A2 itu adalah luas penampang lingkaran. Jadi bisa kita tuliskan sebagai pi R1 kuadrat kali V1 ya, sama dengan pi R2 kuadrat kali V2. Sehingga pi-nya bisa kita coret, ini juga bisa kita coret. Maka tinggal R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2 ya. Nah adik-adik, kalau adik-adik hafal, langsung aja gunakan rumus yang terakhir ini ya. Jadi R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Akan tapi jika adik-adik tidak hafal atau tiba-tiba lupa, maka yang perlu adik-adik ingat adalah prinsip kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2. Kemudian tinggal diturunkan seperti biasa. Jelas ya? Baik, ini saya tulis ulang. Jadi prinsip kontinuitas adalah R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Kalau sudah ketemu seperti ini, ya tinggal kita masukkan angkanya. R1 0,3 ya, kita kuadratkan jadi 0,3 kali 0,3. Lalu kita kalikan dengan V1 10, sama dengan R2 kuadrat. R2 itu 0,2 kali 0,2 ya, dikalikan dengan V2. Lalu di sini 0,3 kali 0,3 itu berarti 0, berapa ini Dek? 0,09 ya. Nah, ini 0,09 kali 10 sama dengan 0,04 kali V2. Nah, ini kayaknya angkanya tidak enak ya. Jadi 0,09 kali 10 atau begini aja. Ini kita coret ya. Nolnya kita coret. Jadi ini 9 kali 10 dibagi dengan 4 atau 90 dibagi 4. 90 dibagi 4 itu berarti 45 per 2. 45 per 2 itu sama dengan 22,5 ya, meter per sekon. Jadi
Jawabannya di sini adalah kelajuan darah pada bagian pembuluh darah yang lebih kecil itu adalah 22,5 meter per sekon. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui air mengalir melalui sebuah pipa. Diameter pipa bagian kiri A1 10 cm dan bagian kanan A2 6 cm. Nah, di sini saya ganti aja simbolnya ya biar tidak rancu dengan luas penampang karena kita sedang berbicara diameter ya. Jadi D1 10 cm, lalu D2 6 cm. Gambarnya juga saya ganti ya. Jadi ini D1, yang sebelah kanan ini D2. Serta kelajuan aliran air pada pipa bagian kiri V1 ya. Nah, di sini V1 5 meter per sekon. Hitunglah kelajuan aliran air yang mengalir melalui D2. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berapakah besar V2. Nah, untuk menghitung V2, kita kembali lagi akan gunakan prinsip kontinuitas ya. Di soal sebelumnya telah kita bahas, jadi yang namanya prinsip kontinuitas itu berbicara tentang debit di sepanjang aliran air dalam saluran yang sama itu sama besar, yaitu A1 kali V1 ya, itu Q1 sama dengan A2 kali V2, itu Q2. Atau kalau diketahui jari-jari, maka prinsip kontinuitasnya adalah R1 kuadrat kali V1 ya, sama dengan R2 kuadrat kali V2. Nah, sebenarnya jika diketahui diameter, itu rumusnya mirip, yaitu D1 kuadrat dikalikan V1 sama dengan D2 kuadrat dikalikan dengan V2 ya. Nah, di soal ini yang diketahui kebetulan adalah diameter. Jadi kita akan gunakan persamaan yang terakhir ya. Saya tulis ulang di bawah sini ya biar nanti mudah untuk belajar. D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. D1-nya diketahui 10 cm, jadi 10 kali 10 ya. Lalu dikalikan dengan V1-nya 5 sama dengan D2 kuadrat, berarti 6 kali 6 ya, kali V2. Kita coba sederhanakan ya. Jadi ini bisa kita bagi dengan 2, 5 kali 5 ya. Lalu yang ruas kanan kita bagi juga dengan 2, 3 dengan 3. Nah, ini sepertinya angkanya kurang bagus ya ini ya. 5 kali 5, 25 kali 5, 125. 125 dibagi 9. Jadi jawabannya adalah 125 per 9, satuannya adalah meter per sekon. Sebuah pipa besar yang luas penampangnya 6 cm persegi mempunyai ujung sebuah keran yang luas penampangnya 2 cm persegi ya. Jadi A1 6, A2-nya 2. Kecepatan air yang mengalir adalah 0,2 meter per sekon. Berarti ini V2 ya. Jadi kecepatan air yang mengalir melalui keran kita simbolkan sebagai V2. Dalam waktu 10 menit, berapakah banyaknya air yang keluar dari keran? Jadi yang ditanyakan di sini adalah V besar ya, volume air yang keluar dari keran. Untuk menghitung volume, tinggal kita kembalikan ke persamaan debit ya, karena kita tahu bahwa debit itu adalah volume per waktu, sehingga volume sama dengan debit kali waktu. Nah, untuk menghitung debit, rumusnya adalah luas penampang kali kecepatan ya, dikalikan dengan T di sini untuk menghitung V. Di soal diketahui A1, A2, dan V2. Maka yang bisa kita gunakan untuk menghitung debit itu adalah A2 kali V2 karena V1 tidak diketahui ya. Baiklah, tinggal kita masukkan angkanya ya. Jadi A2-nya 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi ya. Ini harus kita ubah menjadi meter persegi. Kita kalikan dengan V2. V2-nya 0,2 meter per sekon atau 2 kali 10 pangkat min 1. Lalu kita kalikan dengan waktunya yaitu 10 menit. Kita jadikan sekon berarti 10 kali 60. Ya, tinggal kita rapikan ini. 2 kali 2 itu 4. 4 kali 6 itu berarti 24 ya, Dek ya. Kali 10 pangkat berapa ini? 10 pangkat min 4 ketemu 10 pangkat min 1 berarti 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 ketemu 10 pangkat 2 ya, ini nolnya 2 ya. Jadi 10 pangkat min 3. Satuannya adalah meter kubik. Atau 24 kali 10 pangkat min 3 meter kubik itu sama dengan 24 liter.
Di video selanjutnya, kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan hukum Bernoulli. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman. Terima kasih bagi adik-adik yang telah menonton video ini hingga akhir. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai ketemu di video selanjutnya.